Gantian ibu. Enggak gantian itu fisioterapi. Jadi dinas. Ibu banyak pakai Desi banyak tugas ibu. Oh ini mungkin ibu menangannya menang bitunya ibu ke telinga ibu. Aku jawab ya tadi. Lah, ibu rekam bagai. Enggak tenang ada kompetensinya 1 sampai 8 tulang. Baru 12 orang. Kita tunggu sebentar lagi ya, Bapak Ibu. Meli, ala sudah kuliah Meli? Masih dalam perjuangan ini. Sidang proposal lah. Proposal lah. Tuh, tinggal boleh tuh. Sedang penelitiannya tolong ya dong. Sedang perbaikan ini ya. Oh, mantap tuh. Berarti seminar hasil alun lah. Alun. Semangatnya. Yuk nih. Siapa membimbing Meli? Oh, Ibu Rizka. Oh, Ibu Rizka. Oh, dosen BK nih. Oh, dosen BK. Apa? Penguji? Penguji Pak Fauzan sama Bu Darti. Pak Fauzan. Yo. Banyak editnya tuh. Apa nih? Banyak edit tuh, perubahan-perubahan kalau Pak Fauzan. Tidak gini. Widi berarti. Jasan ibu putih itu kira tahu. 11. Ini 12 ada yang keluar ya. 12 saya dia ada 12. Ini Pop Igi ini admin. Berarti 11 orang kita baru ya Bapak Ibu. Iya lah terong ada nih. Bu Nuril ala terang Ibu. Alah nah coba tes lu. Lah tes salah nyari yang suruh Ibu. Agustina. Carul itu Nail Ibu nang Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ina le sehat. Alhamdulillah. Sehat banan. Ende sehat bana dia unie. Lanjut. Kalau tambah temo ha. Ayo lah tambah temo nampak ni salat Allah kan? Sadang indak gini. Sadang izin gini. Bu Nur Hasna, salat dulu salat. Ya. Pak En mau sampai salam Bu Nuril. Pak En Digen. Oh iya. Salam Jamali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pala di rumah nih. Lai Pak. Allah. Allah nah baru tibu. Ayo, lala kostum di rumah nampak kecil. Siapa yang sampai salam le Pak? Ini di mas sekolah mati lampu nih. Ya, di Pailanse Pak tadi nih. Pailanse ada mati lampu dona. Oh, berarti di Balenan 2 mati lampu ini. Mungkin sekitaran Balenan 2 mati lampu. Iya. Atau bisa jadi sore kok di Pailanse kan? Iya, pertemuan itu apa suri nama numpang-numpang kini di sekolah yang lain. Ini di mana di sekolah do? Di Pasah, di SMP 1 nama numpang Balewak nimis masuk ke terima dulu. Masuk nimis. Bapak Bayu tadi lah masuk. Bapak-bapak seorang awaknya Ibu. Bapak Bayu sih kuasa seorang saya. Nggak ada kawannya yang laki-laki loh. Bapak Ibu awak mulai le Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mulai atau kita tunggu kawannya sampai cukup. Ini baru 12 orang.
5 lagi ya. Lanjut aja lah Tina, nanti mana tahu masuk di jalan aja kan? Sambil di jalan ya Bapak Ibu. Mungkin kalau sebab ini juga ada kegiatan setelah ini, kalau bisa nanti kita cukup 1 jam saja ya. Bapak Ibu setuju atau gimana? Ya, waktunya dikasih Setuju. kan 1,5 jam gitu. Sangat setuju Tina. Sangat setuju nih, Tuhan yang Maha Luas. Assalamualaikum. Ya, lanjut Bu Tina. Kenal begitu aja lah yang namanya. Iba kecil, kau nyanyi awak deh cerewet. Nah, gue ini rada kamu loh ya. Ini nanya itu. Ini mau gue nang berapa ini? Tampil tuh. Ya, seru ini kan. Ah, dia. Pesertanya register. Tapi ini kadang pandai ya maka. Ngomongnya sampai anu nih cara remaja gitu iya iya salah iya naknya yo prima tapi Asia iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu hebat guru kelas 5 daerah sasaran diklat program organisasi penggerak pada siang ini. Ya, ada yang masuk. Ya. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan sesi tatap maya yang kedua pada hari ini dengan lancar. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Apakah LMS-nya sudah diangsur membukanya dan mengotak-atiknya? Sudah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Di bagian untuk pengumuman untuk hari ini, informasi dari pusat itu tadi untuk LK pada pembelajaran abad 21 itu memang ya tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi itu bisa Bapak Ibu lanjutkan membaca modul dan mengerjakan LK-nya itu lanjut di pembelajaran HOTS. Apakah di sini sudah ada yang selesai semuanya? Pembelajaran HOTS-nya sudah, Bu. Ya. Ya, alhamdulillah. Itu LK di pembelajaran abad 21 itu bisa kita checklist secara manual saja. Karena memang ya dari pusat itu tidak ada. Bisa Bapak Ibu checklist secara manual saja. Ya, baiklah Bapak Ibu, karena kemarin
kegiatan kita di bagian pertama, yaitu silakan masuk ya, Ibu Sri Marwita. Ya, itu pada kegiatan kemarin itu baru beberapa orang yang mempresentasikan benda atau filosofi yang digambarkannya. Mungkin hari ini tetap kita lanjutkan sambil memperkenalkan diri kita kemarin. Bapak Ibu bisa melanjutkan yang kemarin bagi yang belum. Sekarang kita minta bagi Bapak Ibu yang belum. Kemarin ada Bapak Bayu, itu ada Ibu Eva Yuniati. Kemarin juga ada kemarin itu lupa. Bagi yang belum, mungkin Bapak Ibu bisa sekarang. Mungkin siapa yang bisa? Ibu Rahma kemarin juga sudah ya, Ibu Rahma? Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu bisa kita melanjutkan presentasi tentang filosofi yang menggambarkan kepribadian atau karakter Bapak Ibu terhadap perkembangan pendidikan kita, khususnya untuk anak didik kita. Mungkin Ibu Rizka? Ibu Rizka atau Ibu Widi bisa tampilkan gambarnya kembali. Ya, atau Ibu Nuril. Ya, silakan Ibu Nuril. Terima kasih. Ibu, gambar pohon yang mana pohon ini ibarat apa, tumbuh kemudian sampai suatu tujuan bersama. Jadi bersatu, tumbuh, kemudian secara bersama untuk berkembang. Ya, terima kasih Bu Nuril. Yaitu filosofi yang diangkat yaitu gambar tumbuhan yang mana itu menggambarkan makin besar. Ya, makin lama makin besar. Begitu juga ilmu ya Ibu, makin lama semakin kita sebar kepada anak didik kita, mudah-mudahan semakin berguna bagi anak didik kita. Hebatnya. Ya. Terima kasih Bu Nuril, luar biasa sekali. Kita lanjutkan Bapak Ibu peserta yang lain. Ini walaupun kita tidak sempat hari ini, setiap kita itu akan menampilkan profil atau filosofi yang sudah kita buat kemarin ya Bapak Ibu. Mungkin untuk hari ini bisa kita angkat untuk 5 orang ya Bapak Ibu. Sudah pertama itu sudah ada Ibu Nuril. Mungkin bisa kita lanjutkan Bapak Ibu yang ibu-ibu yang lain. Iya, silakan Ibu Pipit. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini gambar yang dibuat adalah gambar sekolah. Ya. Jadi sekolah ini adalah melambangkan kalau kita sebagai guru, tujuan utama kita adalah sekolah, yaitu tempat kita memberikan ilmu kepada anak-anak semuanya gitu. Jadi apapun yang terjadi, sekolah atau memberikan ilmu dan melaksanakan tugas di sekolah itu adalah yang paling utama. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya pasti memiliki filosofi positif yang bisa untuk memajukan pendidikan kita ya. Ini ada yang baru masuk, silakan masuk Bapak Ibu, itu sudah diterima. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Siapa lagi Bapak Ibu? Silakan. Bu Irna, Bu Tina. Iya, silakan Ibu Irna. Ini gambarnya jelas enggak ya kira-kira? Ya, coba di agak ke tengah Ibu Irna. Gambar baju itu atau gambar apa? Ini gambar jalannya jalan buntu. Oh, jalannya buntu. Ya, silakan dijelaskan filosofinya Bu Irna. Di sini kan gambar jalan, terus jalannya buntu, ada seorang guru yang akan melewati. Jadi kalau istilahnya pada pembelajaran kita atau materi yang akan kita berikan kepada anak, kita tidak boleh hanya berfokus hanya satu jalan saja. Jadi banyak sumber yang bisa kita berikan kepada anak. Misalnya dalam satu jalan kita sudah buntu di situ, berarti kita harus cari sumber-sumber lain, misalnya dari internet atau dari buku-buku lain. Itu maksudnya.
Ya, terima kasih, sangat-sangat luar biasa ya Ibu Irna, itu sangat sesuai ya Bapak Ibu Irna dengan kondisi kita di lapangan ya Ibu Irna. Seringkali kita kadang mengalami buntu dalam memberikan materi atau memberikan bagaimana cara merubah sikap atau menyebar materi kepada peserta didik kita. Ya, kita sebagai guru kita tidak boleh buntu ya Ibu Irna. Kita bisa mencari sumber-sumber lain yang bisa menambah ilmu kita dalam mengajar anak didik kita sesuai dengan konsep kita kemarin ya, pembelajaran abad 21 itu bisa kita dapatkan dan kita dapatkan sumber dari manapun, terutama dari internet atau teknologi yang sudah sangat berkembang saat ini. Baiklah, sudah 3 orang yang menampilkan filosofinya. Mungkin bisa ibu-ibu yang lain. Ya, silakan Ibu Miss. Iya. Makasih Bu Tina ya. Iya. Saya mengambil filosofinya, nampak Bu gambar matahari ya. Iya. Jadi saya mengambil filosofi matahari itu mengibaratkan kita sebagai pendidik memberikan sinar. Tidak hanya siang saja, bisa juga kita memberikan malam pada belahan dunia lain. Ibaratnya kita itu memberikan sebuah manfaat. Walaupun terkadang terasa panas, tidak selalu menyejukkan, namun tetap berarti buat siapapun di permukaan bumi. Iya, itu filosofinya. Sangat luar biasa filosofi yang ibu-ibu angkat ya. Itu memang ya benar adanya, sangat bagus, sangat menginspirasi kita semua. Ya, baru 4. Mungkin ada satu lagi kita minta mungkin ada satu lagi dari ibu-ibu ya untuk mempresentasikan dan menjelaskan filosofi yang diangkatnya. Kita minta satu lagi. Ya, Ibu Rizka? Bagaimana Ibu Rizka? Belum? Berarti besok ya, bagi yang belum itu besok ya. Di pembukaan kita motivasi diri kita dulu dengan saling bertukar filosofi untuk membangkitkan semangat kita dalam menyebar kebaikan dulu. Ada satu lagi Bu Tina. Iya, silakan Ibu Evianis. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya saya mau nampilkan rupanya sama dengan Bu Miss Rawani Matahari, jadi saya tukar filosofinya jadi kunci. Mantap itu dalam waktu singkat ya. Begitulah kita guru ya, harus bisa mengenal situasi ya Ibu. Biar tidak sama ya. Iya, jadi filosofinya bagi saya kunci ini istilahnya anak-anak kita tuh sebab pintu yang harus kita buka wawasannya sehingga kita sebagai guru yang memberikan ilmu pengetahuan agar anak kita itu bisa membuka kunci dunia sehingga bisa menguasai dunia. Terima kasih. Alhamdulillah, iya betul sekali ya Ibu Irna. Kita itu ibarat kita harus membuka kunci ya. Apabila mungkin bagi anak-anak kita masih ada yang terkunci, belum aktif atau belum bisa menerima materi dari kita, kita mencari cara bagaimana supaya kunci itu bisa terbuka ya Ibu Efrianis. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk sesi selanjutnya, mungkin Bapak Ibu yang belum menampilkan filosofi atau dari gambar yang sudah digambar sendiri, itu gambarnya tidak perlu bagus, penting Bapak Ibu bisa menjelaskan, mempresentasikan apa pesan atau filosofi baik yang bisa kita gambarkan untuk kemajuan pendidikan kita saat ini. Nah, selamat datang Ibu Eva. Ya, kami sudah lanjut dari tadi Ibu Eva. Untuk selanjutnya, materi kita untuk hari ini yaitu berhubungan dengan materi penilaian dan RPP. Apakah ada Bapak Ibu di sini yang sudah diangsur-angsur membaca modul penilaian dan RPP-nya? Sudah Bu, sudah diangsur untuk membaca modulnya. Ya, alhamdulillah. Miss Rawani ya.
Nah, sekarang kita masuk materi ya Bapak Ibu. Izin dulu untuk share screen. Ada tugas. Nah, sekarang kita masuk, mohon izin dulu untuk kita sharing informasi tentang materi penilaian. Di sini yang akan kita bahas, Bapak Ibu bahas untuk materi selanjutnya, modul selanjutnya di LMS, yaitu tentang teknik penilaian pembelajaran daring dan luring. Mungkin sekarang kita, karena sudah pembelajaran 100% ya Bapak Ibu, tapi masih ada sebagian sekolah yang melakukan pembelajaran secara daring. Tujuan dari modul ini adalah Bapak Ibu semuanya diharapkan nanti mampu mengimplementasikan penilaian ke dalam RPP yang dibuatnya. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan diminta untuk membuat tugas RPP. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan terlebih dahulu membaca modul penilaian untuk bisa Bapak Ibu membuat RPP-nya nanti. Penilaian pembelajaran. Ya. Kalau kita berbicara tentang penilaian, mungkin gini, kita sudah tahu semuanya ya Bapak Ibu bahwa penilaian ini adalah kerjaan yang selalu kita lakukan. Mungkin setiap hari ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Pencapaian hasil belajar siswa ini maksud mengacu pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian ada KI kompetensi inti, kemudian ada KD kompetensi dasar. Kemudian penilaian itu perlu dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada penilaian atas pembelajaran, atau sering dikenal disebut dengan assessment of learning, kemudian penilaian untuk pembelajaran, assessment for learning, dan penilaian sebagai pembelajaran. Nah, lingkup penilaian di sini kita juga sudah tahu dalam kurikulum 2013, lingkup penilaian pada pendidikan dasar dan menengah yaitu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Mungkin penilaian sikap ini itu mencakup ada sikap spiritual ya Bapak Ibu, ada sikap sosial. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah tahu bagaimana format-format atau teknik-teknik bagaimana cara kita menilai pada bagian penilaian sikap ini. Penilaian sikap itu diperoleh bisa melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Sikap juga mengacu kepada 5 nilai karakter yang dapat dijadikan indikator dasar yaitu religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Kemudian dari aspek pengetahuan itu ada mencakup dimensi proses kognitif. Pengetahuan anak-anak kita yang mencakup faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa yang dinilai untuk pembelajaran abad 21 itu yaitu kita fokus kepada dimensi metakognitif siswanya. Kemudian kognitif itu terdiri atas mengingat, memahami, dan menerapkan. Itu kemarin itu masuk pada pembelajaran abad 21 itu masih dimensi LOTS ya Bapak Ibu. Kemudian yang untuk HOTS-nya itu adalah kita sebaiknya sering menguji pengetahuan siswa kita dengan tingkat menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian pada aspek keterampilan, di sini penilaian keterampilannya meliputi ranah konkret dan ranah abstrak. Kemarin ada keterampilan abstrak dan ada keterampilan konkret. Keterampilan konkret itu adalah kemampuan peserta didik kita bertindak terkait dengan kemampuan motoriknya atau ke tubuh ya, bergerak anak atau apa yang dilakukan oleh anak itu termasuk keterampilan konkret. Kemudian ke dalam aspek keterampilan ini kita kemampuan berpikir itu juga ada belajarnya menggunakan pengetahuan, konsep, prinsip, prosedur, dan metakognitif juga berhubungan dengan dimensi pengetahuan.
Kita lanjutkan Bapak Ibu. Dimensi pengetahuan kemarin juga sudah kita bahas, ada faktual, prosedural, ada konseptual, dan ada metakognitif. Dimensi pengetahuan faktual itu pengetahuan teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan, dan regional, dan juga internasional. Kemudian dimensi prosedural itu adalah pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknisnya. Nah, untuk menentukan prosedur itu sesuai berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kemudian pada dimensi konsep, ya di sini pengetahuan teknis dan spesifik berkenaan dengan istilah dan klasifikasi, kategori, generalisasi, teori, model, dan struktur yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik. Nah, dan kemudian yang terakhir itu ada dimensi metakognitif ya Bapak Ibu. Pengetahuan metakognitif itu yaitu bagaimana kita bisa mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, kontekstual, dan kondisional berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu di pembelajaran abad 21 dan pembelajaran HOTS tersebut, kita sebaiknya menggunakan agar lebih kita tingkatkan kemampuan metakognitif siswa sehingga kita mampu mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan dari siswa tersebut. Ya, musiknya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut yaitu dimensi proses kognitif. Di sini ini untuk tahap mengingat, memahami, dan menerapkan. Ini baru tahap berpikir lots ya Bapak Ibu. Kemarin tahap berpikir tingkat rendah. Di mengingat itu siswa baru menyatakan kembali informasi yang dipelajari. Misalkan kita jelaskan, kemudian kita tanya kembali, itu baru masuk ke dalam tahap pengingat. Mengingat berarti yang kita nilai adalah dimensi mengingat siswa. Kemudian kalau memahami, di sini kita bisa menangkap makna dan memahami informasi dengan menafsirkan dan menerjemahkan apa yang dipelajari. Nah, itu penilaian kita sudah lebih tinggi sedikit dari mengingat. Kemudian tahap menerapkan itu penilaiannya bagaimana siswa menggunakan informasi dalam konteks yang berbeda dengan apa yang dipelajari. Itu sudah termasuk penilaian kita di dalam C3 ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang untuk penilaian HOTS-nya, di sini yaitu yang pertama menganalisis. Kita melatih dimensi proses kognitifnya, bagaimana peserta didik kita bisa mengurai informasi ke dalam bagian-bagian untuk mengeksplor pemahaman mereka. Kemudian mengevaluasi bagaimana kita bisa dalam penilaian yang kita lakukan itu bisa melatih siswa kita untuk membuat keputusan berdasarkan refleksi, telaah, dan penilaian yang mendalam. Dengan siswa kita bisa memberikan argumen atau pendapat terhadap soal-soal yang akan kita berikan. Kemudian penilaian dalam dimensi proses kognitif mencipta. Di sini penilaian yang kita tuntut kepada peserta didik kita, bagaimana peserta didik kita bisa membuat atau menciptakan informasi atau gagasan baru, dan dia menggunakan informasi yang dipelajarinya itu ke dalam bentuk bisa produk, bisa gagasan, ide, dan bisa juga cara atau hal-hal baru yang lainnya. Kalau kita sudah bisa melakukan penilaian dengan melatih siswa kita menggunakan soal-soal hot tersebut, maka otomatis kita bisa menggiring nanti anak-anak kita untuk kepada tahap yang tertingginya, yaitu tahap mencipta.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat pada tingkat kompetensi keterampilan. Di sini keterampilan itu ada 3 ya Bapak Ibu, ada 6. Mohon maaf, ada 6. Di sini ada tahap yang dari awal, mungkin dari yang terendah ada mengamati, kemudian mencoba, kemudian menanya. Pada mengamati itu siswa melihat, membaca, meneropong, merekam, memotret, mendengarkan, dan menonton. Itu berarti penilaian yang bisa kita apakan kepada siswa baru masuk kepada tahap mengamati. Kemudian mencoba. Mencoba itu meniru, melakukan instruksi, mengoperasikan, menuliskan, mungkin melafalkan. Pada kelas 1 mungkin kita bisa coba lafalkan huruf ini ya Ananda. Itu baru Ananda kita masuk kepada tahap mencoba. Kemudian ada menanya ya Bapak Ibu. Di sini mungkin kita bisa melatih anak-anak kita untuk mengajukan pertanyaan, bertanya tentang apa yang tidak mereka mengerti. Mungkin di kelas tinggi bisa kita pancing mereka untuk bisa merumuskan masalahnya. Masalah-masalah dari misalkan ada soal-soal, kita pancing anak kita untuk mereka membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri dari apa yang tidak mereka mengerti. Kemudian tahap yang keempat yaitu ada menalar. Nah, tahap yang keempat inilah yang bisa kita gali dari soal-soal hot yang kita munculkan pada modul sebelumnya. Berarti kalau kita sudah memunculkan soal-soal hot, berarti penilaian kita sudah masuk kepada penilaian yang hot ya Bapak Ibu. Bagaimana di sini menalar ini yaitu bagaimana. Nah, silakan masuk. Yang mengelompokkan, mengurutkan, menyusun, menabelkan, membuat grafik. Ya, jadi kalau siswa kita misalkan kita ada soal ya Bapak Ibu, kita kasih soal, mungkin itu ada di matematika, kita kasih dia data, kemudian siswa kita merubahnya ke dalam bentuk grafik, berarti kita itu sudah berangsur-angsur untuk melatih penalaran siswa kita. Kemudian menyimpulkan, merumuskan, kemudian merangkai, itu adalah termasuk kepada tingkat kompetensi menalar. Kemudian yang kelima yaitu menyaji. Apa saja yang harus kita lakukan, misalkan untuk melakukan penilaian untuk melatih tingkat kompetensi keterampilan menyaji ini, mungkin siswa kita suruh untuk mempresentasikan, mungkin seperti yang kita lakukan ini, kita suruh Ananda kita membuat gambar cerita misalkan, kemudian kita suruh Ananda kita untuk mempresentasikan, menceritakan kembali tentang gambar apa yang mereka buat dan cerita alur ceritanya bagaimana, bisa kita minta Ananda kita untuk mempresentasikan. Kemudian bisa juga melaporkan, memfilmkan, memerankan. Kemudian bisa kita minta siswa kita untuk mendongeng, memainkan, atau memamerkan, menceritakan, memajang, menghidangkan, menjajakan, mementaskan, memasarkan. Nah, itu adalah tahap-tahap kita untuk menilai kompetensi keterampilan dalam dimensi menyaji. Kemudian yang terakhir, tingkat yang tertinggi yaitu mencipta. Di sini yang termasuk dimensi mencipta itu meramu, menambahkan, mengganti, memodifikasi, kemudian ada mengusulkan, memperbaiki, mereview, merekayasa, membuat, merancang, mendesain, dan membentuk. Mungkin di sini di tingkat SD, mungkin belum banyak ini yang bisa kita lakukan, tapi kita mulai dari yang tahap yang bisa dilakukan oleh siswa kita terlebih dahulu, yaitu kita bisa mungkin siswa kita bisa untuk merancang apa yang akan mereka buat. Itu sebuah produk, itu sudah termasuk ke dalam tingkat kompetensi keterampilan yang kita uji Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat bentuk dan teknik penilaian. Yang pertama itu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya Bapak Ibu. Penilaian sikap itu dapat kita ambil dari pengamatan, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Mungkin di sini mungkin Bapak Ibu yang lagi persiapan PKKS ya, penilaian kepala sekolahnya, mungkin kita diminta semua ya untuk melengkapi administrasi kita terutama di bidang penilaian. Jadi pada penilaian sikap yang harus kita
buat yaitu melalui penilaian pengamatan kita, penilaian diri, dan kita juga itu ada penilaian antar teman. Ini bisa kita minta kepada siswa kita untuk mereka saling melakukan penilaian antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian penilaian pengetahuan. Di sini dapat kita bentuk dan tekniknya yang sering kita lakukan yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Pada aspek penilaian keterampilan, itu juga Bapak Ibu di sini mungkin sudah tahu yang kita lakukan yaitu ada beberapa bentuk dan teknik yaitu kinerja atau praktek, produk, proyek, dan portofolio. Strategi penyusunan penilaian. Nah, sebelum kita melakukan penilaian, kita harus ada strategi. Bagaimana sebelum kita melakukan penilaian? Yang pertama yaitu kita menyusun kisi-kisi penilaian terlebih dahulu, Bapak Ibu. Menyusun kisi-kisi, kemudian kita mengembangkan instrumen dari kisi-kisi tersebut. Setelah itu baru kita laksanakan penilaian kita. Ini adalah strategi kita dalam menyusun penilaian. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini adalah sharing informasi mengenai materi atau modul penilaian untuk membantu Bapak Ibu nanti lebih mudah dalam memahami modul-modul yang ada di dalam LMS. Mungkin untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa kita sharing pengalaman ya. Bapak Ibu semua di sini, bagaimana Bapak Ibu melakukan penilaian baik itu dalam dimensi sikap, dimensi keterampilan, dan dimensi pengetahuannya. Kita sharing pengalaman, bukan ya silakan masuk, masih banyak yang terlempar keluar mungkin karena jaringan ya Bapak Ibu. Ini masih menerima bagi yang masuk ya silakan ya. Sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu di sini bisa kita sharing penilaian yang sudah sering Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu dalam hal penilaian. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dalam dimensi sikap, mungkin pengalamannya dalam melakukan penilaian sikap, mungkin ini kendalanya, mungkin sering kita bisa mendiskusikan bagaimana di sini bagaimana caranya seandainya kita kendala dalam melakukan penilaian sikap atau penilaian dimensi pengetahuan. Mungkin mari kita di sini saling tukar pengalaman. Atau mana tahu di guru-guru di sini ada kiat-kiatnya nanti apabila kita ada kendala di lapangan dalam melakukan penilaian kepada siswa kita. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ya Bapak Bayu, mungkin ada sharing pengalamannya dalam melakukan penilaian di sekolah Bapak Bayu, dalam misalkan dalam penilaian sikap atau pengetahuan dan juga keterampilan yang sudah Bapak Bayu lakukan. Baik Bu, terkait penilaian sikap, penilaian pengetahuan, mungkin yang lebih cenderung kita lakukan, yang sering kita lakukan itu di sekolah masih penilaian pengetahuan. Yang sikap ini agak sedikit terabaikan. Namun di saat permintaan itu datang dari pimpinan kita jadi kelabakan. Sebenarnya penilaian sikap ini secara tidak langsung sudah kita amati. Cuman yang tertulisnya yang belum kita lakukan. Padahal formatnya sudah ada di panduan penilaian dan kita tinggal menyepakati indikator-indikator apa yang akan kita nilai dan itu kita masukkan ke dalam format penilaian sikap. Nah, ini yang sering bagi kami sendiri, mungkin bisa jadi dengan ibu-ibu yang lain juga seperti itu. Kendalanya di saat menuangkannya ke dalam administrasi penilaian sikap. Ini yang sering kita teledor di sini, sehingga di saat ada penilaian administrasi, permintaan dari pimpinan, kita sering lupa bahwasannya penilaian sikap ini harus kita kumpulkan dan harus ada bukti fisiknya. Padahal setiap hari kita sudah mengamati si A ini bagaimana, si B ini bagaimana. Ini yang kami minta saran Bu, bagaimana caranya supaya penilaian sikap ini bisa selalu kita
lakukan. Sebenarnya kan kalau dari teorinya yang menonjol baik dan menonjol kurang baiknya itu yang harus kita pindahkan ke dalam bukunya gitu. Terima kasih, mungkin itu dari kami, Bu. Ya, terima kasih sharing pengalamannya Bapak Bayu. Memang benar sekali ya Bapak Ibu, yang sering kita teledor itu dalam penilaian sikap ini. Sebenarnya kita setiap hari itu memang ya sudah menilai siswa kita baik dari aspek sikapnya. Kita mengamati, kita juga menilai apa yang dilakukan oleh siswa. Mungkin yang kurang kita di sini, baik itu juga saya ya Bapak Ibu, kita mengadministrasikan penilaian sikapnya itu yang belum mungkin sikap ini nanti-nantilah. Mungkin masih kita dalam mindset kita masih ada pemikiran seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin solusinya bagi kita semua Bapak Ibu ada yang bisa memberikan solusinya dari kendala yang kita semua alami dalam penilaian sikap ini. Ya, silakan Ibu Loli, silakan solusinya, pendapatnya. Kami di sini salah satu penilaian sikap itu yaitu kami lebih memfokuskannya di tentang misalkan salah satu poinnya ketaatan beribadah. Jadi ini di sekolah itu nilainya kami ambil 1 kali seminggu dengan siswa mengumpulkan agenda sholat. Dari sana salah satu poin kami untuk mengambil nilai penilaian sikap untuk ketaatan beribadah. Kemudian salah satunya ada juga yang membudayakan salam dan kebiasaan siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Itu kan bisa kita pantau dalam kegiatan siswa sehari-hari. Dan di dalam agenda sholat ini biasanya juga tergambar bagaimana sikap siswa, karena akan ada nanti item-item sikap yang bisa juga dilaporkan oleh orang tua kepada guru melalui buku ini. Jadi di samping guru memantau sikap siswa, di sini orang tua juga bisa memantau sikap siswa dari rumah. Jadi itu salah satu caranya bagi kami di sini untuk penilaian sikap ini, Bu. Ya, berarti itu di sekolah Ibu Loli fokus untuk penilaian sikap spiritualnya ya Ibu Loli? Itu yang spiritualnya, yang untuk yang sosialnya itu kan kita KI 2 tetap sepertinya nggak jauh berbeda kita itu kan mengamati. Jadi mengamati itu kita perhatikan keseharian, tapi nilainya kita kasih di akhir aja. Kan seperti itu rata-rata. Jadi tidak jauh berbeda. Mungkin itu Bu Tina. Ya, terima kasih Ibu Loli. Terima kasih sharing pengalamannya dalam melakukan penilaian sikap di sekolah Ibu Loli. Mungkin di sini Bapak Ibu semua juga ada pengalaman. Kalau di bidang sikap spiritual itu biasanya kita serahkan ke guru agama. Apakah di sini juga ada yang seperti itu? Kita fokus kepada sikap sosial. Bagaimana di sekolah Bapak Ibu yang lain? Bu Tina, kalau kami untuk spiritual ini tidak terfokus guru agama saja, tapi wali kelas tetap memantaunya. Ya, terima kasih Ibu Loli. Bagaimana dengan Bapak Ibu dari sekolah yang lain? Mari kita saling tukar pengalaman. Mana tahu nanti kita ada kiat-kiat yang bagus bagaimana dalam membuat penilaian ini dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Ya, Bu Tina. Iya, silakan Ibu Dina. Ini dari Madani ya, Ibu? Iya, ini kita banyak belajar dari Madani, fokus ya untuk penilaian sikap. Silakan Ibu Dina. Mic-nya belum kedengaran, Ibu? Suaranya? Belum. Apakah Bapak Ibu mendengar suara Ibu Dina? Tidak. Oh, tidak. Iya, tidak kedengaran Ibu Dina. Belum kedengaran lagi. Iya. Masih belum. Ya, belum Ibu.
Atau dibuka headsetnya atau gimana? Atau coba tidak pakai headset? Ya. Iya. Assalamualaikum Bu, terdengar Bu? Waalaikumsalam, jelas Bu. Ya silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya berbagi Bu dari pengalaman yang dilaksanakan di sekolah. Yang pertama terkait dengan penilaian sikap spiritual. Kalau di Madani kita ada pakai Google Form Bu. Oh Google Form. Google Form ya, kita namanya penilaian amal yaumi. Ya, amal yaumi nanti di sana ada sholatnya, tilawahnya, kebaikan-kebaikan yang dianjurkan gitu ya. Nanti kita pisah antara kelas rendah, kelas tinggi apa yang kita fokuskan gitu ya Bu ya. Nah, jadi setiap hari siswa dan juga kita minta untuk mengisi. Dan ini kerjasama dengan wali murid terutama ya Bu untuk pengisiannya. Nah, untuk penilaian sikap sosial, nah itu kita yang pertama kita bisa mengambil sikap sosial dari sana tanggung jawab mengisi amal yaumi, kemudian nanti kejujuran. Nah, tanggung jawab jujurnya juga bisa diambil dari situ. Kemudian yang terakhir kita punya buku perkembangan siswa, catatan perkembangan siswa namanya Bu. Ya. Nah, di sini seperti yang kita pakai itu memang penilaian sikap baik dan sikap yang kurang baik dari siswa kita catat di sini. Dan biasanya kepala sekolah itu mintanya setiap seminggu sekali itu dikumpul Bu gitu. Nah, itu penerapan sikap sosial yang kita coba di sekolah Bu. Tapi kendalanya hampir sama Bu sama yang Bapak Ibu sampaikan tadi, konsistensi guru dalam menuliskan gitu. Iya. Ya mungkin permasalahan kita sama ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita ada melakukan semuanya, baik itu sikap spiritual dan sikap sosialnya. Mungkin masalah kita di pengadministrasian ya Bapak Ibu. Mungkin dari pengalaman Ibu Dina tadi, saya lihat di sana ada catatan perkembangan siswa. Itu siswa yang mengisi atau kita yang mengisi, Ibu? Itu masih fokus di guru kelas masing-masing Ibu. Ya, berarti kan kalau kita diperiksa oleh kepala sekolah 1 kali seminggu, berarti alhamdulillah pengadministrasian Ibu itu sudah bisa dilaksanakan dan tertata rapi ya Bapak Ibu. Sebab ini diperiksa oleh kepala sekolah sekali seminggu catatan perkembangan siswa, berarti kan itu kan sudah teradministrasi, Ibu. Iya Ibu, ini baru kita coba laksanakan setelah penilaian MIT kemarin Ibu, dan alhamdulillah dari situ ke sini alhamdulillah teradministrasi gitu ya. Tapi di situ kita nggak fokus kayak yang di format 2013 itu ya Bu ya, tapi kita modifikasi. Di sini kita fokus penilaian perkembangan sikap positifnya apa, kemudian sikap yang negatif atau sikap yang kurang baiknya apa. Nah, situ kita catat dan juga ada solusi di kolom berikutnya ada tindakan, solusi dan tindakan dari guru kelasnya gitu Ibu. Iya. Ya, terima kasih sharing pengalamannya Ibu Dina. Ya, sangat membantu kita ya. Mungkin di sini mungkin kita ya sebagai guru kita tidak memungkiri kalau diminta mungkin kita baru mengadministrasikannya ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini solusinya bagi kita semua. Mungkin kita mulai mengadministrasikan penilaian sikap kita, mungkin bisa kita coret-coret dulu di kertas yang lain. Nah, mungkin bisa sekali seminggu kita administrasikan dengan baik sikap-sikap sosial yang sudah kita amati kepada peserta didik kita. Mungkin ada sharing pengalaman Bapak Ibu di sekolah yang lain untuk tambahan pengalaman ya bagi kita untuk melakukan penilaian sikap di sekolah kita. Ini sedikit Bu, ini terkait penilaian ini Bu, penilaian sikap ini. Ya. Mungkin kita sama-sama sudah memahami bahwasanya di samping mengajar,
guru-guru juga diminta untuk melengkapi administrasi. Ya. Ini sedikit usulannya Bu ya, Ya, baik. hubungan dengan Ibu sebagai instruktur daerah yang bisa menyampaikan ke pusat. Ya, Bagaimana baik, solusinya supaya kita guru ini tidak dituntut dengan administrasi yang begitu banyak. Salah satunya adalah sikap ini. Nah, sikap ini, penilaian sikap ini bukan sekedar penilaian sikap yang sudah dituliskan di format sesuai dengan panduan penilaian. Bahkan di satu sisi ada sebagian dari pimpinan dan pengawas kita itu yang meminta catatan hariannya sebelum kita masuk kepada rekap penilainya. Nah, ini kan sungguh luar biasa pekerjaan yang harus kita lakukan. Ini kira-kira bisa enggak kita mengusulkan kepada Ibu sebagai instruktur daerah untuk memberikan usulan keringanan lah. Setidaknya kita hanya sekedar menuliskan saja anak yang menonjol baiknya dan anak yang menonjol kurangnya gitu. Tidak ada catatan harian yang begitu banyak sehingga banyak yang terabaikan di saat kita melengkapi administrasi yang sudah kita lakukan. Sekedar usulan aja, Bu. Ya, baik Bapak Bayu, terima kasih usulannya. Insya Allah akan saya sampaikan kepada instruktur nasional dan juga pusat ya, bagian pusat. Sebenarnya sama keluhan kita ya Bapak Bayu. Mungkin solusinya itu seperti RPP saja ya, yang nanti akan kita bahas ya Bapak Bayu. Itu padahal kementerian itu sudah mengeluarkan RPP 1 lembar. Ya, yang untuk memudahkan kita, yang hanya meminta kita fokus kepada 3 poin ya. Kemudian sedangkan faktanya di lapangan, mungkin mohon maaf, itu pengawas kita masih meminta kita itu untuk RPP lengkapnya. Jadi di waktu kami di Jakarta kemarin juga sudah kami usulkan itu bagaimana caranya untuk meringankan guru. Untuk kementerian itu sudah berusaha, tapi kita sebagai guru tetap disuruh menyesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing sesuai permintaan mungkin atasan kita, kepala sekolah kita masing-masing atau juga pengawas. Mungkin solusinya sampai saat ini hanya seperti itu, tapi insya Allah akan tetap kami usulkan Bapak Bayu, permasalahan yang Bapak Bayu alami juga mungkin kita alami semuanya di sini. Terima kasih usulannya Bapak Bayu. Oh, Bu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada sharing pengalamannya atau Ibu Eva Yuniati? Bagaimana sharing pengalamannya? Mungkin dimensi pengetahuan. Mungkin apalagi dalam penilaian PKKS ini ya, Bapak Ibu, kita juga dituntut untuk menyiapkan dokumen-dokumen penilaian sikap seperti penilaian antar teman ya. Itu juga kita harus, mungkin kita juga harus mungkin 1 kali seminggu atau 1 kali sebulan kita bagikan itu sejenis selebaran kepada siswa kita untuk mereka bisa saling menilai temannya. Itu bisa kita arsipkan, nah itu bisa kita menjadi arsip kita untuk poin penilaian sikap antar teman yang sudah kita lakukan kepada peserta didik kita. Apakah Bapak Ibu di sini sudah ada yang melakukan penilaian antar teman untuk peserta didik kita? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin itu tidak setiap hari ya Bapak Ibu. Mungkin bisa 1 kali sebulan kita minta kepada. Jadi setiap bulan itu ada arsip kita sudah melakukan penilaian peserta didik kita, mereka sudah melakukan penilaian antar teman mereka. Ya, baiklah Bapak Ibu, apa masih ada tambahan pengalaman bagaimana Bapak Ibu melakukan penilaian di sekolah? Ya, betul. Ya, silakan Ibu Pipit. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau kami di sekolah melaksanakannya, penilaian ini kan masuk dalam lembar penilaian ya, penilaian dari administrasi yang dinilai gitu. Jadi kalau kami khususnya pribadi, untuk penilaian spiritual dan penilaian sikap ini kami buatkan per anak gitu. Jadi ini sebenarnya bukan apa-apa, cuman untuk mengontrol anak saja. Misalnya anak itu kan di dalam kelas kan sering dia bertengkar, apalagi kalau sudah disampaikan berkali-kali itu nanti tidak mau mendengarkan gitu.
Jadi gunanya bagi kami, misalnya kalau anak itu melakukan kesalahan, silahkan cari namanya sendiri, kemudian nanti tulis apa kesalahannya di sana itu. Tapi gunanya itu kan untuk memberikan suatu perubahan ya kepada anak-anak. Biasanya anak-anak enggan untuk menuliskan kesalahannya di sana gitu. Jadi mungkin bagi kami baru penilaian itu baru hanya sebatas itu untuk mengurangi ketidakbaikan atau kadang-kadang kesalahan anak di dalam kelas. Mungkin itu saja Bu Tina. Iya, menginspirasi juga ya Ibu Pipit. Mungkin di sini kita juga bisa melatih kejujuran anak kita ya Bu Pipit. Mungkin kita tahu hari ini anak ini dia melakukan kesalahan, bertengkar dengan temannya. Mungkin pulang sekolah bisa kita melihat ada enggak anak tersebut menulisnya di buku kebaikannya tersebut atau keburukannya. Iya, itu juga sangat bagus dilakukan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Dengan diskusi seperti ini kita jadi tambah ilmu dan tambah pengalaman, mungkin bisa kita buat juga di sekolah kita sejenis penilaian yang sudah dilakukan oleh Ibu Pipit. Mungkin di Ibu Nova ada tambahan bagaimana penilaian yang sudah dilakukan? Bisa juga penilaian keterampilan. Bagaimana? Tambahannya Bu Tina ya. Ya. Kayaknya penilaian semua yang disebutkan ibu-ibu tadi semuanya mungkin ada di sekolah kita masing-masing ya. Ya. Kemudian penilaian sikap, penilaian keterampilan itu kami berkolaborasi dengan guru agama. Ya. Jadi penilaian sikap itu ada yang dinilai oleh guru agama, ada yang kita guru kelas. Ya, silakan lanjut. Jadi penilaian-penilaian yang kita lakukan itu pada umumnya sama yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Jadi mungkin itu hanya sekedar tambahannya saja. Terima kasih Bu Nova. Sharing pengalamannya. Mohon izin sebentar ya Bapak Ibu. Sedang ya, mohon maaf Bapak Ibu, barusan laptopnya lowbat ya, pindah posisi sebentar. Ya, terima kasih ya Ibu Nova sudah memberikan pengalamannya bagaimana cara melakukan penilaian di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih semuanya yang sudah memberikan sharing pengalamannya, berbagi pengalamannya, bagaimana cara melakukan penilaian di sekolah kita. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi kedua ya Bapak Ibu. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Nah, baiklah Bapak Ibu.
Untuk menghemat waktu, kita langsung ke materi kedua, yaitu teknik penyusunan RPP. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa kita sebagai guru itu kita dituntut untuk melakukan rencana pelaksanaan pembelajaran kita di kelas, yaitu kita harus menuangkannya ke dalam bentuk RPP, yang itu wajib kita lakukan sebagai guru. Jadi, dalam modul RPP ini, tujuannya di sini adalah Bapak Ibu peserta dikat itu mampu memahami konsep bagaimana menyusun rencana RPP, kemudian Bapak Ibu langsung menyusun rencana pelaksanaan pembelajarannya, dan kemudian akhirnya nanti Bapak Ibu semua peserta diklat ini bisa mengimplementasikan RPP tersebut dalam pembelajaran. Nah, kita ini juga tidak perlu dijelaskan ya Bapak Ibu bahwa RPP ini adalah memang ya rencana kegiatan kita. Kemudian RPP itu disusun berdasarkan KD atau subtema. Itu yang dilaksanakan 1 kali pertemuan. Bisa, itu lebih. Tidak terfokus pada 1 kali pertemuan. Itu dikondisikan sesuai permintaan sekolah kita masing-masing atau kepala sekolah kita. Itu untuk bisa 1 kali pertemuan atau bisa lebih, itu dikembalikan ke kondisi lapangan masing-masing. Untuk tambahan informasi bagi Bapak Ibu, prinsip penyusunan RPP kita harus memperhatikan yang pertama yaitu perbedaan individual peserta didik. Kita tahu bahwa peserta didik kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemudian bagaimana kita juga harus memperhatikan bagaimana partisipasi aktif peserta didik. Kemudian RPP itu kita buat seperti yang sudah ada di pembelajaran abad 21, student center ya Bapak Ibu, harus berpusat kepada peserta didik. Kemudian di dalam RPP itu Bapak Ibu harus menonjolkan pengembangan budaya membaca dan menulis. Kemudian di dalam RPP yang harus Bapak Ibu perhatian, harus ada bagaimana Bapak Ibu memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Kemudian menekankan pada keterkaitan dan keterpaduan antara AKD, kemudian mengakomodasikan pembelajaran tematik terpadu, dan kemudian penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di dalam RPP Bapak Ibu atau RPP kita semua nanti, apabila belum ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi, karena kita sudah belajar modul pembelajaran abad 21 dan di lapangan kita juga harus menerapkan bagaimana konsep pembelajaran abad 21, mungkin kita harus bisa merancang RPP dengan menerapkan teknologi informasi. Mungkin bisa kita tuangkan di dalam RPP rencana pelaksana pembelajaran kita, dan yang terutama juga sesuai dengan pembelajaran abad 21 itu kita harus merancang bagaimana pembelajaran tersebut berpusat pada peserta didik. Nah, ini silakan Bapak Ibu, berikut yang merupakan prinsip penyusunan RPP. Bagaimana Bapak Ibu? Peserta didik. Ya, apakah di sini ada yang salah atau betul semua atau salah semua Bapak Ibu? Ada yang salah, Bu. Iya, ada yang salah. Ya, silakan. Berpusat pada guru. Iya, alhamdulillah. Berpusat pada guru. Sekarang kita tidak lagi ya Bapak Ibu. Sekarang harusnya kita berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran kita lanjutkan. Satukan student center. Ya. Langkah penyusunan RPP yang harus kita sama-sama ketahui ya Bapak Ibu, itu berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang pertama kita mengkaji silabus. Kemudian kita melakukan analisis keterkaitan SKL, KI, KD, dan IPK, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan rencana penilaian. Kemudian kita merumuskan indikator pencapaian kompetensi dari KD. Yang keempat, kita menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan. Yang kelima, kita penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan melalui analisis dari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tiap IPK. Kemudian kita penyusunan materi pembelajaran. Selanjutnya di sini kita menentukan pendekatan, model atau metode pembelajaran, menentukan media, alat, bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ke-9 yaitu langkahnya kita memastikan
sumber belajar yang dijadikan referensi yang akan digunakan. Yang ke-10, penjabaran langkah-langkah pembelajaran dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik dengan pembelajaran aktif. Yang ke-11, kita merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan KD. Mungkin dilihat dalam langkah-langkah penyusunan RPP yang sudah dikirim oleh pusat, yang sudah ditentukan oleh materi pusat ini. Mungkin nampak atau tampak kita lihat di sini, mereka masih meminta kita untuk membuat RPP lengkap ya Bapak Ibu. Nah, komponen-komponen RPP yang harus kita guru lengkapi, yaitu yang pertama itu ada identitas sekolah atau nama satuan, identitas mata pelajaran, tema atau subtema, kemudian ada kelas, semester, kemudian ada materi pokok. Kemudian ada alokasi waktu, ada tujuan pembelajaran, KD dan indikator, dan juga ada materi pembelajaran. Di sana kita tuangkan mana faktanya, mana konsep, mana prinsip, dan mana prosedur yang relevan. Kemudian kita juga buat di RPP kita metodenya, medianya, sumber belajarnya, kemudian yang paling penting langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir itu ada penilaian. Nah, Bapak Ibu, ini juga ada kuis yang harus Bapak Ibu jawab. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, komponen RPP terdiri atas 3 komponen. Itu salah. Ya, salah ya. Yang kita pelajari tadi banyak, yaitu kira-kira ada 13 komponen ya Bapak Ibu. Berarti di sini jawabannya adalah salah. Salah. False. Ya. Di sini untuk mengaktifkannya RPP kita yang kita buat itu prinsip, dan setelah kita pelajari prinsip dan langkah-langkah yang dikirim oleh orang pusat kepada kita, maka itu ada 2 macam RPP, ada RPP 13 komponen dan ada RPP 3 komponen. Nah, jadi di sini apakah Bapak Ibu di sini sudah ada, mungkin ada yang membuat RPP 3 komponen, walaupun itu RPP 1 lembar, tapi sebenarnya kita buat tidak 1 lembar ya Bapak Ibu, lampiran-lampirannya itu juga cukup banyak, jadi namanya juga kita hilangkan lagi, bukan RPP 1 lembar, tetapi RPP 3 komponen ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu, itu adalah sharing informasi tentang RPP. Sekarang kita lanjutkan diskusi lagi, sharing pengalaman bagaimana RPP yang sudah Bapak Ibu dibuat di lapangan. Apakah RPP yang 3 komponen tadi atau yang RPP 13 komponen? Mohon maaf. 3 komponen. 3 komponen, gunakan 3 komponen. 3 komponen. Ya, apakah itu untuk penilaian P3 PKKS ini apakah 3 komponen atau RPP lengkap Bapak Ibu? Oh, RPP lengkap. RPP lengkap, Bu. Berarti yang kita pakai itu sehari-hari boleh yang RPP 3 komponen. Iya. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk penilaian kepala sekolah kan yang lengkap yang ya, yang lengkap. 13 komponen. Ya. Mungkin Bapak Ibu di dalam modul nanti itu ada contoh RPP integratif yang harus Bapak Ibu buat. Untuk RPP itu sebenarnya apapun RPP yang kita buat itu tidak ada yang salah ya Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Penting kita ada membuat RPP, ada membuat rencana pelaksanaan pembelajaran kita. Sebenarnya untuk di lapangan itu baik itu RPP lengkap Bapak Ibu buat atau RPP 3 komponen Bapak Ibu buat, itu tidak salah, semuanya benar. Sebenarnya kita cari kemanapun RPP yang betul, yang benar itu bagaimana, itu tidak ada ya Bapak Ibu. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing. Tetapi untuk di dalam diklat ini ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buat RPP sesuai panduan yang ada. LK yang diminta silakan Bapak Ibu
Si Rahma terlempar keluar. Ya. Silakan Bapak Ibu buat sesuai panduan atau RPP yang sudah Bapak Ibu buat di sekolah. Nanti yang Bapak Ibu upload di dalam LK itu juga boleh Bapak Ibu. Yang penting di sana di dalam LK-nya ada Bapak Ibu membuat RPP untuk tagihan tugasnya. Baik itu RPP 3 komponen maupun yang 13 komponen bisa Bapak Ibu buat. Sebenarnya itu tidak ada yang salah. Penting Bapak Ibu ada membuat RPP sesuai tagihan yang apa. Walaupun di dalam RPP-nya nanti itu ada LK. Mungkin di RPP itu di bagian modul RPP ada 2 LK yang harus Bapak Ibu buat. Membuat indikator dan membuat tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Tapi di LK-nya itu tidak ada RPP. Jadi setelah membuat indikator, kemudian membuat tujuan pembelajaran, nanti RPP lengkapnya Bapak Ibu tambahkan di bawah RPP-nya tersebut. Ya, contoh RPP ada di dalam LMS, bisa Bapak Ibu upload, Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu buat sesuai contoh yang ada di dalam LK yang dibuat, contoh yang dibuat oleh orang pusat, boleh-boleh saja, silakan Bapak Ibu pelajari dan Bapak Ibu upload di LK, di LMS-nya masing-masing. Mungkin apakah ada yang akan kita diskusikan masalah RPP, Bapak Ibu? Bu Tina, ada yang mau ditanya? Ya, silakan Ibu Irna. Ini sebetulnya udah menjadi problem rasanya ya, masalah RPP ini. Tentang jumlah indikator dan jumlah tujuan pembelajaran. Ini sampai sekarang saya sendiri masih agak ragu gitu kan. Ada beberapa yang bilang kalau berapa jumlah indikatornya segitu juga jumlah tujuan pembelajaran. Tapi kalau menurut saya, kalau indikator ini saling berkaitan, bisa untuk satu tujuan pembelajaran saja. Jadi beberapa indikator, mungkin 5 indikatornya bisa kita jadikan untuk satu tujuan pembelajaran. Itu kalau menurut saya, gitu kan. Ya. Tapi dulu saya pernah buat RPP, terus disalahkan karena satu tujuan pembelajarannya 1, sedangkan indikatornya 5, gitu kan. Ya. Jadi disalahkan. Jadi yang betulnya berapa jumlah indikator, segitu juga jumlah tujuan pembelajarannya. Gitu. Mohon masukannya, Bu Tina. Ya, mohon masukannya. Kita sama-sama belajar di sini, Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Masalah tentang tujuan pembelajaran dan indikator ini, apakah harus sesuai atau bagaimana? Sedikit Bu Tina. Iya, silakan Ibu Evianis. Kalau menurut saya, jumlah indikator tidak mesti sama dengan tujuan. Bahkan mungkin untuk mencapai satu indikator, kita bisa menggunakan beberapa cara atau dengan beberapa tujuan gitu. Berarti tidak harus sama ya? Ya, tidak harus sama. Mungkin untuk satu indikator bisa kita ada 2 tujuan dengan cara yang berbeda gitu. Oh, berarti menurut Bu F lebih bisa banyak indikatornya daripada tujuan pembelajaran. Tujuan itu lebih rinci daripada indikator gitu. Ya berarti lebih sedikit tujuannya atau lebih banyak gitu? Bisa lebih banyak atau sama. Sekurang-kurangnya sama gitu. Ini ada pengalaman ya Ibu-ibu. Ya tidak apa-apa Ibu Irna, silakan Bu Irna. Waktu kuliah dulu ada dosen yang mencontohkan dalam beberapa indikator kita bisa satu tujuan pembelajaran. Contoh, kita sebagai ibu rumah tangga misalnya, kita ingin membuat rendang. Nah, kalau kita ingin membuat rendang, itu kan tujuan kita ingin membuat rendang yang enak dan gurih. Itu kan tujuannya. Ya. Nah, indikatornya apa? 1, memilih daging yang bagus, memilih bumbu yang bagus, memilih pokoknya kan banyak itu indikatornya. Ada bumbunya, ada dagingnya, dan campurannya apa. Nah, kalau itu kan indikatornya. Ada beberapa indikator. Nah, tujuan kita kan hanya 1, untuk membuat rendang yang enak dan gurih. Nah, itu contohnya yang dibilangnya dulu. Tapi setelah di lapangan, kita di lapangan di sekolah, nah saya pernah disalahkan oleh pengawas. Karena dalam 3 indikator, saya cuma buat 1 tujuan pembelajaran.
Nah, disalahkan kata pengawas, berapa jumlah indikator? Sebanyak itu tujuannya. Gitu juga jumlahnya tujuan pembelajaran. Ah iya. Jadi mana tahu ada kawan-kawan yang lain juga ada pengalaman gitu kan? Nah, ya. Bu, Ya, Bu. nama sedikit, Bu. Iya, silakan ya Ibu Meli. Ya, kalau saya malah dapatnya berkebalikan dari Ibu. Memang kalau yang saya tahu, yang saya pernah pelajari ya, yang dapat dipelajari itu, bahwa memang tujuan harus sama dengan indikator. Minimal sama banyak. Setiap satu indikator harus ada satu tujuan. Atau seperti kata Ibu Efrianis tadi, boleh lebih, satu indikator bisa jadi dua tujuan gitu. Tapi minimal harus sama dengan indikator, karena indikator kan yang akan kita capai, yang akan kita tuju gitu. Jadi tujuannya lebih rinci, lebih menjelaskan daripada tujuan tersebut. Gitu aja. Kan tujuannya banyak cara kan gitu ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih Ibu Meli tambahannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan. Bagaimana Ibu Helen? Sharing pengalamannya. Bagaimana pendapat Ibu Helen dengan masalah yang dihadapi oleh Ibu Irna Yulita? Indikator dengan tujuan ini, apakah itu sama banyak tujuan dengan indikator atau bagaimana Ibu Helen? Terima kasih Bu Tina. Berdasarkan ya yang kita dapat dari kuliah juga, dari pengawas juga, mungkin saya setuju dengan pendapat Ibu Meli sama Ibu Efri tadi, karena di sini sebenarnya kita ketahui tujuan itu indikator tuh untuk tujuan dalam indikator tuh setidaknya sama dengan indikator sama dengan satu indikator sama dengan tujuan atau bisa tujuannya lebih gitu. Ya, saya setuju gitu kayak kita. Terima kasih Ibu Helen pendapatnya. Mungkin Ibu Rizka mau berpendapat, silakan Ibu Rizka. Oh, kalau tidak salah tujuannya minimal sama dengan indikator. Tapi boleh lebih dari tujuan, misalnya tujuannya 1, indikatornya 2 atau 3, sama dengan Ibu apa tadi namanya? Ibu Irna. Ya, Ibu Irna. 1 tujuan, 2 indikator atau 3 indikator. Bukan 1 indikator 2 tujuan, kalau tidak salah. Oh, itu ya. Mungkin ada pendapat yang lain Ibu Dina? Dari tadi senyum-senyum seolah-olah ada yang ingin disampaikan. Silakan Ibu Dina. Baik Ibu, kalau di sekolah anak pribadi Bu, di sekolah kita ngikut pengawas saja Bu. Kalau secara teoritis pemaparannya memang kita dikasih kayak gitu ya. Minimal sebanyak apa indikator, maka sebanyak itulah tujuan gitu ya. Nah biasanya kan setiap pengawas kalau mengidentifikasi RPP ini biasanya maaf Bu ya kemarin, karena sebenarnya kemarin saya di SMP gitu Bu ya, jadi sekarang ke SD gitu ya. Biasanya kalau ketemu dengan pengawas, setiap pengawas itu juga kadang punya apa masing-masing gitu Bu. Nah jadi kalau di sekolah kita kemarin menyesuaikan dengan pengawas, permintaan pengawas. Kalau pengawasnya tipenya harus sama, ya udah kita buatnya sama gitu, tergantung apa sekolah kita. Kayak gitu aja praktisnya kita kemarin Bu. Kalau secara teori yang kita dapat kemarin ya seperti itu, minimal tujuan itu ya sebanyak indikator yang ada. Ya. Terima kasih Ibu Dina atas pendapatnya. Mungkin di sini dapat kita simpulkan ya Ibu Irna, dari permasalahan yang pernah Ibu Irna alami dan juga pengalaman Bapak Ibu guru hebat di sini semuanya. Sebenarnya intinya sebenarnya tidak ada yang salah ya Bapak Ibu, tapi walaupun kita sampaikan ke pusat atau kita sampaikan, walaupun kami kebetulan juga sudah pernah membahas ini di tingkat nasional dulu masalah perangkat pembelajaran, kalau ada kegiatan-kegiatan kami sampaikan bagaimana permasalahan kita di lapangan. Yang kita terima ini misalkan di perkuliahan, lalu di lapangan itu berbeda.
saat kita disupervisi atau saat kita periksa oleh pengawas atau kepsek kita, sebenarnya intinya itu semuanya tidak ada salah. Mungkin kita kembalikan ke konsep awal kita ikuti saja apa yang diminta, di mana kita misalkan di sekolah ini kita apa yang diminta oleh kepala sekolah, apa yang diminta oleh pengawas kita, mungkin kita ikuti saja dulu bagaimana aturan atau pengaturan RPP yang dibuat oleh pengawas tersebut, Ibu Irna. Apalagi ini di POP-IG ini bisa Bapak Ibu lihat itu malah sangat-sangat berbeda bagaimana cara mengatur tujuan pembelajarannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang berkesempatan nanti mengunduh contoh RPP-nya, malah tujuan RPP-nya tersebut hanya menyalin. Digabung malah tujuan pembelajaran pengetahuan dengan keterampilan ya Bapak Ibu yang kita dapat dari IG ini. Nah, itu kan hanya untuk sebagai tambahan ilmu bagi kita, tetapi untuk di lapangan Bapak Ibu, kita kembalikan lagi sesuai apa yang diminta oleh atasan kita. Bagaimana Ibu Irna? Berarti kita sesuaikan aja dengan permintaan pasar ya Bu Tina ya? Iya, iya begitu Ibu Irna. Malah kalau kita di Diklat IG ini malah beda lagi format tujuan pembelajaran yang diminta. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat nanti. Mungkin Bapak Ibu bisa ikuti tersebut. Mungkin Bapak Ibu upload. Makanya saya tadi membuat keputusan atau membuat apa, kami di instruktur daerah dan IN kemarin juga sudah diskusi, apapun RPP yang nanti Bapak Ibu upload itu kita terima. Sedangkan contoh yang di POP-IG itu juga berbeda, bisa Ibu lihat, apalagi di tujuan pembelajarannya itu. Dia menggabungkan dimensi pengetahuan dengan keterampilan, indikator di bidang pengetahuan dan indikator keterampilan mereka gabung jadi satu. Bisa Ibu lihat itu. Jadi apapun sebenarnya RPP itu tidak ada yang salah. Kalau untuk POP-IG silakan Bapak Ibu ikuti diklat aturan yang RPP yang dibuat oleh aturan pusat di diklat IG ini. Kalau untuk di lapangan seperti tadi ya Ibu Irna dan Bapak Ibu yang lain, kita sesuaikan dengan apa yang diminta oleh pengawas kita. Ya, bagaimana Bapak Ibu hebat semuanya? Sedikit Bu, ya silakan Bapak Bayu. Dari diskusi kita bersama tadi, ya. Berarti kesimpulannya begini, untuk komponen RPP sudah ada aturan bakunya, sedangkan untuk perumusan tujuan itu diserahkan kepada kondisi lapangan gitu Ibu ya? Iya. Berarti, ya yang jelas kita tidak mengurangi poin-poin RPP yang aturan dalam penulisan RPP itu Pak Bayu. Oke, siap Bu. Berarti kesimpulannya begini saja, dari pembicaraan kita hari ini, dari diskusi kita hari ini, untuk tujuan pembelajaran itu tergantung kondisi di lapangan, bagaimana yang diminta oleh pimpinan atau pengawas, itulah yang kita buat. Kami pun sendiri merasakan di sini Bu, bagaimana di saat sehari-hari RPP-nya boleh RPP 3 komponen, sedangkan untuk penilaian PK guru, untuk penilaian PKKS itu komponen yang 13. Dan ada modelnya yang langsung diminta sintaknya juga. Iya, sama Pak Bayu, sama. Jadi kita sesuaikan saja apa yang diminta di lapangan saat penilaian ya kita buat RPP lengkap. Kalau saat kita sehari-hari bisa memakai RPP 3 komponen ya kita sesuaikan. Kita sesuaikanlah yang di lapangan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Bayu. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Bapak Bayu. Apakah masih ada Bapak Ibu yang lain? Diskusi kita tentang RPP. Jam sudah menunjukkan pukul 15. Apakah janji kita 1 jam malah kita lewat ya Bapak Ibu? Ya mohon maaf. Baiklah Bapak Ibu, apakah masih ada yang harus kita diskusikan? Bu Tina. Iya, silakan Ibu Eva. Oh, Ibu mau nanya, apakah RPP yang akan kita kirim nanti itu ada batasannya, tema, subtema, atau apanya? Nah, sesuaikan yang diminta oleh LK Ibu Eva. Ya, nanti kalau di LK itu biasanya ditentukan temanya, Ibu Eva.
Oh iya. Ya, Ya, makasih. kita nanti di LK1 biasanya ini silakan buat tema 2, subtema 2, PB2 katanya. Berarti Bapak Ibu membuat sebentar ada yang masuk. Berarti Bapak Ibu buat lahirkan indikator, kemudian buat tujuan pembelajaran, kemudian lanjutkan membuat RPP lengkap sesuai dari indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah kita lahirkan tersebut. Biasanya kalau saya kemarin Ibu Eva itu ditentukan Bu Ibu Eva. Nah, sekarang silakan Bu Eva cek LK-nya apa yang diminta oleh LK tersebut. Kalau ditentukan tema dan subtemanya dan PB-nya berapa, kita ikuti. Kalau tidak ada perintahnya, silakan Bapak Ibu buat RPP sesuai dengan tema dan subtema dan PB yang Bapak Ibu inginkan. Tetap kita kembali ke aturan LK yang dibuat oleh tim pusat ya Bu Eva. Ya, makasih Bu Tina. Bu Tina. Iya, sama-sama Ibu Eva. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Bapak Guru hebat kelas 5 di kelas sasaran POP Ikatan Guru Indonesia. Untuk hari ini kita sudah selesai diskusi, tanya jawab, sharing pengalaman tentang materi penilaian dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu untuk kegiatan asinkronosnya, silakan Bapak Ibu kerjakan LMS sesuai yang ada diminta di dalam LMS, sesuai LK-LK-nya, tolong Bapak Ibu sesuaikan. Bapak Ibu kejar lagi centang birunya supaya diklat kita berjalan lancar dan nantinya juga selesai sesuai tepat waktu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu masih semangat untuk mengerjakan LMS-nya nanti? Insya Allah semangat ya Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru kreatif dan inspiratif yang selalu semangat dalam melakukan diklat ini. Mungkin untuk hari ini kegiatan sinkronus tatap maya kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Saya selaku host dan instruktur daerah mohon maaf atas segala kata-kata atau salah kata, salah ucap yang sudah dilakukan saat pembelajaran tatap maya. Kemudian kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu untuk tatap maya besok kita kondisikan dengan waktu kita ya Bapak Ibu. Saya informasikan lagi di grup WA kita. Terima kasih. Selamat sore, selamat siang menuju sore Bapak Ibu semuanya. Bu Tina, boleh nanya Bu Tina? Ya boleh Ibu Miss. Soal LK penyusunan soal HOTS. Ya. Setelah LSM-nya dibuka kan udah di-download berbentuk PDF. Ya. LK-nya bentuk PDF. Convert ke Word, Bapak. Udah di-convert? Iya, di-convert ke Word. Ya. Udah dikerjakan LK-nya itu tuh pengirimannya tidak ada perintah upload. Gimana caranya Bu ngirimnya? Buka LK tadi Ibu Miss. Nanti ada bagian add submission. Ya, tekan itu nanti ada kita ambil file kita yang ada di laptop kita tersebut. Lalu nanti kalau sudah masuk dia nanti ada muncul perintah uploadnya di bagian LK yang Ibu upload tadi, unduh tadi. Yang diunduh. Ya. Nah, buka lagi di sana ada di bagian bawahnya add submission. Iya. Ya. Nah di situ ya Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Boleh live dari grup. Terima kasih. Sampai jumpa kembali besok.